Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, Bapak Rois, dan yang saya cintai teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Lina Dwi Cahyani dari kelompok 13 selaku moderator. Di sini saya ditemani oleh rekan saya Fadilah Adibah. Kali ini kami akan mempresentasikan jurnal yang telah kami buat dengan judul Gangguan Keterlambatan Bicara atau Speech Delay pada Anak. Baik, mari kita simak materi pertama yang akan dibacakan oleh Fadilah Adibah. Kepada Fadilah Adibah, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Untuk yang pertama, abstrak. Keterlambatan berbicara merupakan salah satu gangguan perkembangan pada anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara yang dapat digunakan kepada penderita gangguan keterlambatan berbicara, khususnya pada anak. Upaya penanganan yang bisa dilakukan terapis dan orang tua untuk meningkatkan kemampuan anak yang mengalami speech delay berdasarkan hasil studi pendahuluan menunjukkan bahwa anak dengan keterlambatan berbicara mengalami pengucapan yang kurang sempurna pada kata-kata tertentu. Kecenderungan anak hanya memberikan respon nonverbal terhadap stimulus yang diberikan. Faktor penyebab gangguan keterlambatan berbicara pada anak yaitu anak tidak dapat mencontohkan yang baik untuk ditiru dalam berbicara dengan menggunakan kata yang tepat. Anak tidak memiliki motivasi yang kuat untuk berbicara, serta kesempatan berbicara yang kurang kuat bagi anak. Sementara cara penanganan yang bisa dilakukan terapi yaitu memberikan stimulus untuk berbicara dengan porsi yang lebih banyak, maka anak akan mampu mengekspresikan keinginannya menggunakan bahasa verbal. Kata kuncinya yaitu keterlambatan berbicara, anak, dan strategi. Abstract. Speech delay is one of the developmental disorders in children. This study aims to find out ways that can be used for people with speech delay disorders, especially in children. Treatment of effort that can be done by therapists and parents to improve the ability children who experience speech delay. Based on the result of preliminary studies, it showed that children with speech delay experience imperfect pronunciation of certain words. The tendency of children to only give nonverbal response to the given stimulus. The factors that cause speech delay disorders in children are that children do not get good example to imitate in speaking using the right words. Children do not have strong motivation to speak, and opportunities to speak are not strong enough for children. Will the treatment that can be done therapeutically is to provide a stimulus to speak with a larger portion. The child will be able to express his desires using verbal long keywords, speech delay, children, and strategy. Selanjutnya yaitu ada pendahuluan. Masa bayi hingga anak-anak adalah masa yang sangat penting dalam kehidupan seseorang, di mana proses pertumbuhan seorang anak sangatlah pesat pada masa ini. Tidak hanya pertumbuhan secara fisik, namun juga pertumbuhan otak dan syaraf-syaraf penting pada bagian-bagian tubuh seorang anak. Perkembangan anak terdiri atas motorik kasar, motorik halus, kognitif, dan bahasa. Anak-anak dilahirkan dengan mekanisme kemampuan untuk mengembangkan bicara dan keterampilan bahasa. Pendapat dari Safitri, Siska, dan Suryana. Anak usia dini memiliki ciri khas yaitu selalu bertanya, memperhatikan, dan membicarakan semua hal yang mereka lihat, dengar, dan rasakan mengenai lingkungannya secara spontan. Anak secara spontan
bertanya ketika melihat sesuatu yang menarik perhatiannya. Rasa ingin tahu dan antusias anak terhadap sesuatu yang dilihat, didengar, dan dibicarakan akan diungkapkan melalui kata-kata atau yang disebut dengan berbicara. Anak yang memiliki kemampuan berbicara telah menunjukkan kematangan dan kesiapan dalam belajar. Karena dengan berbicara, anak akan mengungkapkan keinginan, minat, perasaan, dan menyampaikan pemikirannya secara lisan kepada orang di sekelilingnya. Secara terdapat beberapa ciri anak yang memiliki kelainan dan perlu pendeteksian di antaranya. Apabila usia 1–1,5 bulan belum bisa tersenyum, anak usia 3 bulan belum bersuara, pada usia 18 bulan belum mampu mengucapkan 4–5 kata. Pada usia 2 tahun, anak belum bisa menyebutkan nama sendiri, dan pada usia 4–5 tahun, anak belum bisa bercerita. Maka perilaku di atas perlu dilakukan pendeteksian untuk mengetahui masalah perkembangan bahasa anak. Pendapat dari Kemenkes tahun 2015. Sebelum mengetahui bagaimana cara menangani penderita keterlambatan berbicara atau speech delay, faktor-faktor terjadinya keterlambatan berbicara tersebut harus dipaparkan terlebih dahulu. Penyebab terjadinya keterlambatan berbicara pada anak disebabkan oleh 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi persepsi, kognisi, dan prematuritas. Faktor eksternal meliputi pengetahuan, pola asuh, dan sosial ekonomi. Pendapat dari Kurniasari dan Surnarti tahun 2018 dan Muslihat tahun 2020. Keterlambatan berbicara memiliki dampak pada perkembangan anak selanjutnya. Resiko keterlambatan berbicara yaitu, pertama, kemampuan konseptual dan prestasi pendidikan. Hal ini tidak menunjukkan efek buruk pada perkembangan pendidikan dan kognitif anak karena tidak tergantung pada pemahaman dan penggunaan bahasa. Yang kedua, faktor personal dan sosial. Terlambat bicara menyebabkan resiko negatif pada hubungan interpersonal dan perkembangan konsep diri pada anak. Ketidakpahaman orang lain ketika berkomunikasi dapat menyebabkan rasa rendah diri pada anak. Pendapat dari Badan Penerbit Ikatan Dokter Anak Indonesia tahun 2011. Hal tersebutlah yang mendorong adanya studi mengenai strategi-strategi yang dapat digunakan oleh orang tua untuk mengatasi masalah keterlambatan berbicara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara yang dapat digunakan untuk mengatasi keterlambatan berbicara atau speech delay. Lalu kami mengambil metode penelitian, yaitu metode yang digunakan dalam penelitian ini metode kualitatif. Adapun jenis penelitian yang digunakan yaitu studi kasus tunggal atau individual case study. Hal yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah gambaran umum gangguan keterlambatan bicara atau speech delay pada anak, faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan bicara pada anak, serta cara penanganan yang dapat dilakukan oleh guru dan orang tua dalam mengatasi gangguan keterlambatan bicara. Penelitian ini dilaksanakan di TK Asia Al-Huda, Desa Jampen, Kabupaten Boyolali, yang merupakan sekolah dari subjek penelitian. Selain itu, untuk mendapatkan informasi lebih mengenai subjek penelitian, maka peneliti juga melakukan penelitian di tempat tinggal atau rumah subjek penelitian. Sesuai setting penelitian kualitatif, maka dalam penelitian ini data akan dikumpulkan pada setting alamiah atau natural setting, seperti di rumah, di sekolah, dan di jalan. Untuk hasil dan pembahasan dari metode tersebut akan dijelaskan kembali oleh Lina. Kepada Lina, saya kembalikan waktunya. Baik, terima kasih Fadilah.
Untuk selanjutnya, saya akan menyampaikan materi dari hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu gambaran umum gangguan keterlambatan bicara atau speech delay pada anak. Gangguan bicara memiliki berbagai bentuk dan penyebab. Bentuk masalah gangguan bicara yang tertinggi dan sering terjadi adalah keterlambatan bicara anak. Dengan keterlambatan bicara bisa dideteksi berdasarkan kondisi yang terjadi pada anak. Anak yang mengalami keterlambatan bicara dapat ditinjau dari perkembangan bicara yang berada di bawah kemampuan bicara anak seusianya. Hal ini dapat dilihat dari artikulasi dan ketetapan penggunaan kata. Temuan kasus penelitian, ketika guru menanyai anak-anak satu persatu, "Hayo, di sini siapa yang tahu alat transportasi darat apa saja?" Ketika tiba pada giliran Nana pun mau menjawab dengan suara yang lumayan keras, tetapi tetap pada artikulasi yang tidak begitu jelas. Dia menjawab telak, yang berarti adalah truk. Pengucapan kata-kata yang tidak jelas dan tepat menjadi ciri khas anak yang mengalami keterlambatan bicara. Anak dengan keterlambatan bicara akan sulit dalam mengucapkan kata-kata dengan tepat dan benar. Artikulasi dan gerak bibir serta lidah terlihat kaku, serta suara yang dikeluarkan lirih. Peran guru penting untuk melakukan evaluasi dan validasi perkembangan peserta didiknya, terutama guru pada anak usia dini. Sehingga kondisi khas anak dengan keterlambatan bicara dapat dipahami oleh guru secara cepat dan tepat. Tanda khas selanjutnya, anak dengan keterlambatan bicara ditunjukkan dengan penggunaan bahasa isyarat seperti bayi dan menggunakan respon nonverbal saat diberikan stimulus. Kondisi ini terjadi karena berkaitan dengan kondisi anak yang kesulitan dalam menyampaikan ekspresi melalui kata-kata, sehingga membiasakan untuk menggunakan isyarat nonverbal untuk mengungkapkan keinginannya. Bahasa isyarat tersebut dapat berupa perubahan mimik, wajah, gerakan motorik, maupun sentuhan. Temuan kasus penelitiannya yaitu, saat bermain, tidak terjadi komunikasi sama sekali antara Nana dengan teman-temannya, dan Nana hanya memilih tersenyum ketika teman-temannya berbicara dengannya. Proses penggunaan bahasa isyarat terjadi ketika anak merasa bahwa kata yang disampaikan tidak pernah dipahami oleh orang lain, sehingga anak akan menginternalisasi informasi, kemudian memberikan respon dan menyampaikan penggunaan isyarat. Proses yang terjadi berulang-ulang akan membentuk anak itu untuk memberikan isyarat atau respon nonverbal daripada penyampaian dengan kata-kata seperti kebanyakan anak seusianya. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan bicara atau speech delay pada anak. Identifikasi penyebab keterlambatan bicara perlu dilakukan untuk menentukan langkah yang tepat dalam pengelolaan dan upaya promotif kemampuan bicara anak. Pedoman dalam mengidentifikasi penyebab banyak diulas oleh berbagai pihak dan disiplin ilmu. Keterlambatan bicara dapat disebabkan karena tidak adanya modal yang baik bagi anak untuk ditiru, kurangnya motivasi anak, serta kesempatan yang tidak kuat untuk berbicara. Penyebab keterlambatan bicara pun juga dapat disebabkan karena genetik dan fisiologis. Hal ini berarti bahwa keterlambatan bicara disebabkan oleh adanya kecacatan fisik yang menyertai perkembangan anak. Perkembangan kognitif anak pada usia prasekolah meliputi keterampilan berbahasa yang didengar dengan cara menirukan secara spontan bahasa yang didengar. Terdapat dua macam peniruan oleh anak saat berbicara dan harus dibedakan dengan tepat. Pertama, peniruan spontan, bahasa orang lain seperti orang tua, dan kedua adalah peniruan yang dilakukan anak sesudah menerima perintah. Luaran pada kedua proses ini akan berbeda. Pada jenis yang kedua, anak akan cenderung menyederhanakan kata-kata yang dirasa lebih mudah baginya. Temuan kasus penelitian yaitu, baby sister Nana meminta agar Nana keras menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Tetapi Nana memilih lari menuju ruang tamu kemudian bermain handphone. Nana tidak memiliki teman bermain. Orang tuanya sibuk bekerja sehingga kurang mendapat perhatian.
Hasil paparan tersebut menunjukkan bahwa anak dengan keterlambatan bicara dapat disebabkan karena tidak adanya modal yang dapat ditiru dan diserap oleh anak berkaitan dengan fungsi berbicara anak. Anak dengan keterlambatan berbicara sering terjadi pada anak dengan orang tua yang memiliki mobilitas tinggi, orang tua dengan masalah kesehatan, dan orang tua dengan perceraian. Keterikatan orang tua dengan anak di rumah memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan bicara anak, serta apapun yang anak ingin ungkapkan. Faktor penyebab selanjutnya adalah motivasi anak yang kurang untuk berbicara. Apabila anak dengan motivasi yang kuat dalam belajar akan mengalami perkembangan lebih baik daripada anak dengan motivasi yang kurang. Belajar berbicara merupakan proses yang terus-menerus yang dilalui oleh anak sehingga apabila anak mengalami hambatan, maka proses akan sedikit melambat. Anak dengan keterlambatan bicara menunjukkan sikap enggan untuk berbicara dan memilih untuk tidak berbicara. Temuan kasus penelitian. Pada jam istirahat tiba, Nana berjalan menuju halaman sekolah. Nana tidak ikut bermain bersama teman-temannya. Dia hanya duduk termenung melihat teman-temannya. Temannya yang mencoba mengajaknya berbicara pun tidak dihiraukan dan dia tetap memilih untuk diam. Anak yang mengalami keterlambatan bicara merasa bahwa penggunaan kata-kata adalah rumit baginya. Anak akan mencoba berkali-kali, namun akan menghentikan usahanya ketika anak merasa ekspresinya tidak terbaca dengan baik oleh orang lain. Anak dengan keterlambatan bicara tidak memiliki motivasi yang kuat untuk berbicara dibandingkan anak normal. Kondisi ini berlangsung pada usia 2 tahun awal kehidupan. Tanda ini sering diabaikan oleh orang tua karena anak dianggap lucu apabila hanya tersenyum dan tertawa tanpa mengeluarkan kata-kata. Selanjutnya, penyebab keterlambatan bicara adalah kesempatan yang kurang buat dimiliki oleh anak untuk berbicara. Pada periode ini berkaitan dengan kesempatan mengeksplorasi keinginan dan perasaan, serta kesempatan mendapatkan penguatan di rumah. Hal ini terjadi apabila anak kesehariannya dalam kondisi krisis. Seperti orang tua dengan jam kerja tinggi, kakak yang kurang memberikan perhatian, serta anak tinggal dengan pengasuh tanpa ada stimulus. Temuan kasus penelitian. Dulu, waktu usia 2 tahun, orang tua Nana sangat sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Kakaknya pun juga sibuk dengan pendidikannya sendiri. Sehingga pihak keluarga memutuskan untuk Nana diasuh oleh baby sister. Saat usia 3 tahun pun, Nana tidak bisa berbicara sama sekali. Dia hanya diam dan menunjuk hal yang ia inginkan. Dari situ, orang tua merasa Nana berbeda dengan temannya sebayanya, yang harusnya sedikit demi sedikit sudah bisa berbicara. Otoritas anak bergantung pada otoritas yang diberikan orang tuanya. Sehingga apabila terjadi kondisi pada orang tua, akan berpengaruh kuat pada kondisi anak. Begitu juga dengan pencapaian tugas perkembangan keluarga memberikan pengaruh terhadap kesempatan anak untuk berbicara. Tidak memiliki kesempatan kuat karena suatu kondisi di mana perhatian keluarga fokus pada kesibukan masing-masing, sehingga dapat dikatakan apabila pengabaian juga memberikan pengaruh yang bermakna bagi perkembangan bicara anak. Upaya penanganan yang dilakukan guru dan orang tua untuk meningkatkan kemampuan anak dengan keterlambatan bicara atau speech delay pada anak. Tugas perkembangan pada rentang hidup harus dapat dilaksanakan dengan baik. Tugas perkembangan yang tidak terselesaikan dengan baik akan berpengaruh pada perkembangan kehidupan selanjutnya, termasuk pada perkembangan anak dengan keterlambatan bicara. Titik kondisi ini perlu dilakukan upaya penanganan dengan tepat berdasarkan kondisi yang sedang dialami anak. Upaya penanganan harus dilakukan secara berkelanjutan dan terjadi komunikasi yang baik antara pihak sekolah dan orang tua. Hal ini bertujuan agar anak tetap mendapatkan penanganan yang tepat untuk menunjang peningkatan kemampuan yang diharapkan. Guru sebagai seorang pendidik memiliki tugas penting dalam memberikan upaya penanganan anak dengan keterlambatan bicara. Upaya yang dilakukan guru bisa dengan memberikan upaya penanganan anak dengan keterlambatan bicara. Upaya bisa dilakukan guru adalah bentuk stimulasi dan apresiasi pada anak kepada setiap kemampuannya. Temuan kasus penelitian yaitu, kegiatan awal sebelum pembelajaran adalah membaca surat-surat pendek.
anak mengikuti dengan semangat. Tetapi Nana hanya duduk termenung, seringkali guru mengingatkan Nana untuk mengikuti baca surat pendek. Nana pun ikut mengucapkan tetapi tidak terdengar suaranya. Upaya guru dengan memberikan stimulasi terus-menerus memberikan kesempatan anak untuk melakukan refleksi dan meningkatkan kepercayaan diri sehingga motivasi berbicara akan meningkat. Metode bermain berperan memberikan wahana baik bagi anak dalam melakukan pemahaman tentang peran yang dimainkan serta dorongan dalam mengekspresikan seperti teman-teman yang lain. Selain guru, waktu anak dalam kesehariannya akan lebih banyak dengan orang tuanya. Waktu yang banyak tersebut bagi anak cukup untuk melatih anak dalam proses belajar, mengekspresikan emosi dan bersosialisasi sehingga cukup intensif akan meningkatkan kemampuan bicara anak. Temuan kasus penelitian. Ketika Nana dipanggil oleh ayahnya, tetapi Nana tetap tidak menghiraukan. Kemudian, teriakan kedua Nana tetap serius memainkan handphonenya, sampai akhirnya ayah langsung menghampiri Nana dan mengajak Nana untuk menuju ruang tamu depan untuk belajar. Berdasarkan paparan data tersebut, terlihat orang tua Nana memberikan kesempatan lebih banyak untuk merespon stimulus yang diberikan dan intensif. Anak akan merasa mendapatkan perhatian terhadap tindakan yang dilakukan. Hal ini juga meningkatkan motivasi anak untuk dapat berbicara seperti biasa. Upaya tak terbatas pada stimulasi anak, namun juga menggunakan berbagai upaya dan metode yang bisa dilakukan pada anak. Temuan kasus penelitian, dari kecil, orang tua mengupayakan agar Nana dapat berbicara. Nana diminta untuk membiasakan meniup balon. Memang benar, awalnya Nana sama sekali tidak meniup, tapi lama-kelamaan bisa juga. Terus setiap hari mengajak Nana berbicara meski hanya 1 menit, tapi diupayakan sesering mungkin, membiasakan untuk membuka mulut, mengajak untuk bernyanyi, dan pada usia 4 tahun, sedikit demi sedikit, dia sudah bisa berbicara meskipun sekarang masih cadel dan tidak terlalu jelas. Keluarga sudah memilih upaya untuk menyelesaikan masalah yang sedang dialami. Kedekatan orang tua dengan anak memberikan pengaruh dan motivasi kepada anak dalam meningkatkan kemampuan berbicara. Sehingga dapat disimpulkan jika kedekatan orang tua dan anak meningkatkan upaya orang tua untuk menyelesaikan masalah anak dengan keterlambatan bicara yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas verbal dalam berbicara. Untuk yang selanjutnya yaitu hasil dari penanganan yang dilakukan guru dan orang tua untuk anak yang mengalami keterlambatan berbicara atau speech delay pada anak. Hasil dari upaya penanganan yang telah dilakukan oleh guru di sekolah beserta orang tua di rumah adalah Nana menjadi pribadi yang lebih baik dengan perilakunya sekarang yang menjadi sedikit lebih aktif dan suka bermain dengan teman-temannya di sekolah maupun di sekitar rumah. Ketika di sekolah, Nana lebih sering mengajak temannya untuk bermain bersama dan lebih sering menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Meskipun suaranya masih cadel, tetapi artikulasi saat berbicara sudah terdengar lebih jelas. Nana juga lebih semangat jika guru minta Nana untuk maju ke depan teman-temannya. Ketika di sekolah pun, Nana sekarang lebih sering memanggil teman-temannya dengan mengeluarkan suara. Kegiatan Nana ketika di rumah juga lebih efektif, lebih aktif. Nana sekarang lebih sering menyampaikan pertanyaan tentang berapa yang membuatnya penasaran. Nana juga lebih meminta kepada babysitternya untuk menelpon orang tua kandungnya sehingga terjadi komunikasi yang dapat menunjang perkembangan bicaranya. Ketika di rumah, Nana sekarang lebih sering meminta bermain ke tetangga atau ke sanak keluarganya. Nana juga lebih percaya diri ketika orang tua asuhnya meminta Nana untuk membaca buku cerita atau bernyanyi dengan suara yang keras meski suaranya masih cadel. Untuk materi yang selanjutnya, kesimpulan yang akan disampaikan oleh Fadilah Adibah. Kepada Fadilah Adibah, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Lina. Saya akan menyampaikan kesimpulan dari semua yang sudah kami bacakan. Sesuai dengan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa gambaran umum gangguan keterlambatan berbicara atau speech delay pada anak di TK Aisyah Al-Huda dalam penelitian ini yaitu kemampuan anak dalam menggunakan
Kemampuan berbicaranya lebih lambat daripada teman seusianya yang ditunjukkan selama proses penelitian. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti selama penelitian, didapatkan dua gambaran. Keterlambatan bicara pada anak didapatkan data sebagai berikut. 1. Pengucapan yang kurang sempurna pada kata-kata tertentu, sehingga menimbulkan penerimaan informasi yang tidak sesuai dengan maksud yang disampaikan anak. Keterlambatan bicara pada anak yang ditunjukkan saat penelitian yaitu artikulasi dan pengucapan kata yang tidak jelas, beberapa kata masih terlihat cadel, termasuk dalam kata sederhana pada setiap aktivitasnya baik di rumah maupun di sekolah. 2. Kecenderungan anak hanya memberikan respon nonverbal terhadap stimulus yang diberikan dibanding dengan anak lainnya. Keterlambatan bicara anak menunjukkan jika gambaran umum anak dengan keterlambatan bicara adalah respon nonverbal lebih dominan daripada respon verbal. Sekian kesimpulan dari saya. Waktu saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih Fadilah Adiba. Sekian presentasi dari kami. Banyak salahnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada pertanyaan, sanggahan, atau saran, silakan diutarakan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.